wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kita semuanya kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk mentadabburi Al-Quran, untuk menghayati, merenungi Al-Quran, karena Allah mencela orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Dia berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hatinya ada tutup? Karena di dalam hatinya ada tutup, maka tidak tergerakkan untuk mentadabburi Al-Quran. Allah mencela. Oleh karena itu, bersyukurlah kita ketika diberi kesempatan dan kemampuan untuk terus mentadabburi Al-Quran, bahkan terus mengistiqomainya. Para jamaah rahimakumullah, surat Al-Baqarah terakhir kita bahas ayat 65. Sekarang kita akan melanjutkan mulai ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Silakan. Barakallahu fiik. Pada ayat yang sebelumnya sudah kita bahas tentang orang-orang Yahudi yang mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Syariat ketika itu, hari Sabtu adalah hari khusus untuk mereka beribadah kepada Allah. Hari Sabtu adalah hari yang mereka dilarang beraktivitas, harus fokus untuk beribadah saja. Itu syariat ketika itu. Mereka orang-orang yang biasa mencari ikan, dan kejadian yang terjadi hari Sabtu justru ikan-ikan pada nongol sangat banyak sekali, sehingga untuk menjalaknya, untuk jaringnya, menangkapnya sangat gampang. Cuma kan hari Sabtu hari dilarang beraktivitas, harus ibadah saja. Nah, mereka diuji itu. Di satu sisi gak boleh aktivitas, memancing dan yang lainnya. Pada saat itu pula ikan-ikannya pada hari Sabtu luar biasa, nongol-nongol, tinggal ngambil-ngambil saja. Apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi? Nyiasatin bagaimana? Jala atau pancing dipasang sebelum hari Sabtu. Jadi hari Jumat sudah dipasang, hari Jumat sudah dikondisikan. Pas hari Sabtu kan mereka tidak bekerja, tidak ke laut karena harus fokus ibadah.
tetapi pancing dan jala sudah dipasang duluan sebelum hari Sabtu. Begitu Sabtu sudah berlalu, masuk waktu maghrib kan sudah ganti hari, hari Ahad. Oh, ini sudah bukan hari Sabtu, ini sudah berganti hari. Jala tinggal ditarik saja, pancingan tinggal ditarik saja, ikan dapatnya berlimpah. Dengan cara ini mereka merasa tidak melanggar, karena kami tidak mencari ikan, kami tidak bekerja di hari Sabtu. Ini kan sudah hari Ahad. Jadi mereka menyiasati syariat. Maka Allah adab. Pada yang lalu diadab bagaimana? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dihukum orang-orang Yahudi ketika itu wujudnya berubah menjadi kera. Apa itu kera? Semua kita mengetahui kera, monyet, secara zahirnya mirip orang, tapi bukan orang. Perilakunya binatang, memang binatang. Mirip orang, tetapi sesungguhnya bukan orang, binatang. Sehingga perilakunya binatang. Nah, ini untuk dijadikan peringatan bahwasanya balasan dari Allah sesuai dengan yang mereka perbuat. Zahirnya sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat yang mana? Tidak bekerja, tidak mencari ikan di hari Sabtu. Itu zahirnya sesuai dengan syariat. Tetapi sesungguhnya batinnya, apa yang dibalik itu adalah menyelisih syariat. Kenapa? Karena mereka menyiasatin. Oh, hari Sabtu nggak boleh mencari ikan. Ya sudah, dipasang aja jalannya, pancingnya sebelum Sabtu dari Jumat. Ketika Sabtu sudah fokus ibadah sebagaimana semestinya. Zahirnya sesuai dengan syariat. Hari Sabtu fokus ibadah dengan semestinya. Nggak ke laut. Iya benar, nggak ke laut. Baru ke laut hari Ahad. Kan benar tidak menyelisih syariat. Tetapi zahirnya yang tidak menyelisih syariat ini, dibalik itu yaitu batinnya menyelisih syariat. Karena mereka nyiasatin, minterin, maka Allah hukum menjadi kera. Zahirnya manusia, gerak-geriknya manusia, jalannya dengan dua kaki, punya dua tangan kayak manusia, tetapi sesungguhnya bukan manusia karena memang binatang. Jadi itu hukuman untuk orang-orang Yahudi yang nyiasatin syariat. Sebelum kita lanjut pada ayat yang tadi kita baca, ayat ini harus menjadi cambuk bagi kita kaum muslimin. Jangan sampai kita berbuat sesuai dengan syariat ini, padahal bajunya doang, substansinya yang menyelisih syariat. Wah, ini kan sesuai dengan syariat, gak ada pelanggaran. Zahirnya, hakikatnya menyelisih syariat karena sesungguhnya di situ disiasati. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Misalnya instansi yang mekanisme kerjanya dengan sistem ribawi, jelas-jelas ribawi, tetapi biar seakan-akan tidak ribawi, nama-namanya diganti dengan istilah-istilah syariat. Ada nama dengan istilah murabahah, mudharabah, musyarakah dan seterusnya. Itu istilah-istilah fikih Islam, sehingga orang melihat, oh ini syar'i, padahal zahirnya saja. Di balik itu yang tidak syar'i, karena pelaksananya tidak sesuai dengan syarat. Jangan sampai ini namanya nyiasatin. Termasuk yang nyiasatin adalah bai'ul inah. Termasuk yang nyiasatin adalah bai'ul inah. Dan
Nabi kecam. Bai'ul inah Nabi kecam. Apa itu bai'ul inah? Jual beli yang hakikatnya bukan jual beli. Dohirnya saja jual beli. Di balik itu sesungguhnya adalah praktek riba. Bagaimana bai'ul inah? Begini gambarannya bai'ul inah. Nabi itu kecam. Di dalam hadis Nabi mengecam bai'ul inah begini. Ketika kalian memegangi ekor-ekor sapi, amsaktum adnabal baqar, amsaktum adnabal baqar, waraditum bizar'i. Kalian rela dengan pertanian, maka Allah timpakan kalian kehinaan yang Allah tidak pernah mencabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian. Awalnya berbunyi, jika kalian melakukan jual beli inah, memegangi ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, megangi ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, ini kiasan untuk orang yang jiwanya terkontaminasi dengan dunia, pikirannya duniawi tok. Gak ada akhirat, gak ada ibadah, pikirannya duniawi tok. Sudah begitu melakukan bai'ul inah, kata Nabi. Apa bai'ul inah? Ini prakteknya bai'ul inah. Ini saya punya HP. Biar HP beneran ya. Biar HP beneran. Ini saya punya HP. Ustaz Syuhada, tak jual ini HP ke panjenengan 1 juta. Oh 1 juta ya. Kredit 1 juta kredit. Di bawah Ustaz Syuhada, saya beli HP 1 juta kredit dari Pak Yasin. Kemudian Pak Yasin bilang ke Ustaz Syuhada, sini tak beli lagi. Karena ini sudah second, ada di tangan sampean, ya harganya harus lebih kurang dong. Tak beli 700 cash. HP balik ke saya kasih 700 cash Ustaz Syuhada. Dan Ustaz Syuhada kan masih terikat dengan saya. Terikat 1 juta akan diangsur. Terikat 1 juta akan diangsur, maka ngangsur 100 sampai 1 juta. Kalau sudah 1 juta lunas. Yang terjadi dohirnya jual beli, ada barang yang dijual, ada alat pembayaran, itu dohirnya. Sesungguhnya saya mensiasati riba biar ini bukan riba gitu. Saya mau menyampaikan ini bukan riba, ini jual beli sesungguhnya riba. Apa yang dikehendaki oleh saya? Naudzubillah min dzalik, ini sekedar contoh. Saya menghendaki uang 700.000 menjadi 1 juta. Saya kasih uang pinjaman ke Ustadz Syuhada 700.000. Nanti beliau mengangsur sejumlah 1 juta. Itu yang dikehendaki. Mengembangkan uang 700.000 menjadi 1 juta. Etok-etoknya ada jual beli. Kan sama saja Ustaz Syuhada, ini uang 700.000 ya. Oh 700 juta, 7.000 ya. Ini uang 700.000. Nanti bayar angsur ya 1 juta. Kan sebenarnya kan itu. Saya menginginkan 700.000 menjadi 1 juta, tetapi etok-etoknya ada jual beli, ini bai'ul inah. Dohirnya sesuai dengan syariat, tetapi sesungguhnya adalah riba. Jangan dilakukan, naudzubillah min dzalik. Kayak orang Yahudi yang mereka ditimpa hukuman, diubah wujudnya menjadi kera. Contoh yang lainnya, saya akan mengambil contoh sesuatu atau fenomena yang nyata biar lebih gampang menyampaikannya, karena ngambil contoh itu yang paling gampang kan yang terjadi, yang mengalami atau melihat. Ada orang nelpon saya, Pak Yasin,
rumah saya jati semuanya, nggak ada yang tidak jati, semuanya jati. Saya butuh uang banget, tak jualin rumah kesampean 70 juta. 70 juta, iya aku butuh duit banget 70 juta hari ini atau besok. Rumahku tak jual 70 juta. Kesampaian. Nanti 3 bulan lagi tak beli 100 juta cash, tak beli 100 juta cash. Coba Bapak Ibu ditelepon, suruh membeli rumah seharga 70 juta, nanti 3 bulan lagi akan dibeli kembali sejumlah senilai 100 juta. Ini kan asik sekali. Dalam waktu 3 bulan 70 juta menjadi 100 juta. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Ini bagian dari bai'ul inah juga. Karena sesungguhnya saya tidak menghendaki membeli rumah. Tetapi yang saya lihat adalah, wah ini 70 juta. Dalam 3 bulan akan menjadi 100 juta. Oke dah. Beli 70 juta ya, duit dikirim, rumah jadi milikku. 3 bulan kemudian dia beli cash 100 juta, wah saya untung 30 juta, ini sesungguhnya riba. Karena sesungguhnya saya mengeluarkan 70 juta, ingin mendapatkan 100 juta, bukan jual beli. Tetapi ada barang seakan-akan jual beli. Menjadi boleh praktek semacam ini kalau tidak ada keterikatan. Jadi dia misalnya bilang begini, Pak Yasin ini rumah tak jual 70 juta. Memang benar-benar dijual 70 juta, saya bayar dan itu jadi rumah saya. Dalam perjalanannya ternyata misalnya dia menyesal, itu rumah kok dijual ya, padahal ada nilai historinya misalnya. Wah tak beli lagi, Pak Yasin boleh ya beli lagi ya. Kalau saya bilang nggak boleh, sudah milik saya, ya berarti gak jadi dijual, milik saya sudah, saya nggak mau, ini sudah jadi milikku. Wah tolong dah, tolong. Akhirnya saya mau, ya sudah, tawar-menawar harganya berapa? 90 juta ya, 100 juta ya, oke. Ini boleh, karena tidak ada perjanjian di awal. Kalau yang tadi ada perjanjian di awal, 3 bulan tak beli lagi 100 juta, semacam itu tidak boleh. Semacam itu tidak boleh. Ini nyiasatin namanya, sama. Dohirnya seakan-akan sesuai syariat jual beli. Sesungguhnya di balik itu bukan jual beli tapi praktek riba, biar dikesankan jual beli. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seseorang menanyakan hukumnya bagaimana. Bagaimana? Saya nanya balik, prakteknya gimana? Waktu itu saya butuh modal banget karena uang cash sudah nggak ada. Uang cash sudah nggak ada, saya butuh modal mendesak. Saya ada mobil, tak jual ke kawan saya 100 juta. Dia pun oke, tetapi ada kesepakatan yang lainnya. Nanti beberapa bulan kemudian, 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa, 3 bulan atau 4 bulan, sepakat untuk dibeli lagi 120 juta. Gimana? Karena saya butuh modal, itu mobil tak jual 100 juta, tapi 3 bulan 4 bulan ada kesepakatan untuk membeli lagi 120 juta. Saya bilang gak boleh. Itu yang dimaksud dengan bai'ul inah. Kalau kalian mempraktekkan bai'ul inah, kemudian terkontaminasi dengan dunia, mikirnya hanya dunia saja, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak akan pernah mencabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian. Baik, ini faedah yang diambil dari ayat 65 terakhir yang kita bahas. Kemudian pada ayat ini disebutkan faja'alnaha, maka kami jadikan yang demikian itu, yang mana? Kami jadikan yang demikian itu, yang mana? Dijadikannya mereka menjadi kera, nakalan, sebagai pelajaran, sebagai hukuman. Tafsirnya bisa pelajaran, bisa hukuman, bisa iqoban, bisa ibrotan. Nakalan tafsirnya bisa iqoban, hukuman,
dan bisa ibrotan pelajaran. Untuk siapa? Lima baina yadaiha. Untuk apa yang ada di hadapannya, wa ma khalfaha, dan apa yang di depannya. Untuk apa yang ada di depannya dan untuk apa yang ada di belakangnya. Wa mau'idhatan lil muttaqin, dan sebagai mau'idhah, pelajaran bagi orang-orang muttaqin. Ini tafsirnya banyak. Kita akan bacakan pelan-pelan. Di dalam tafsir As-Sa'di, wa ja'alallahu hadhil 'uqubah nakala lima baina yadayha ay liman hadaraha minal umam wa balaghu khabaruha mimman huwa fi waqtihim. Syasadi mentafsirkan lima baina yadayha. Jadi yang demikian itu dijadikannya orang-orang Yahudi menjadi kera adalah nakala lima baina yadayha, sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi umat-umat yang ketika itu melihatnya. Loh, ini orang-orang dijadikan kera. Jadi peringatan, pelajaran bagi mereka yang menyaksikan. Ini tafsir daripada lima baina yadaiha. Bagi mereka yang menyaksikannya. Kemudian juga bagi yang tidak menyaksikannya, tapi mendengar berita telah terjadi perubahan wujud orang-orang menjadi kera. Iya toh. Jadi mereka tidak menyaksikan, tetapi mendengar berita ini. Ini tafsir lima baina yadaiha, kata Syekh Sa'di. Ini tafsir lima baina yadaiha. Orang-orang yang melihatnya adanya perubahan wujud manusia menjadi kera, orang-orang yang menyaksikannya. Dan orang-orang tidak menyaksikan tapi mendengar berita ini. Ini tafsir lima baina yadaiha. Wa ma khalfaha. Apa tafsir wa ma khalfaha? Ay min ba'dihim. Orang-orang yang datangnya zaman setelah itu. Wa ma khalfaha, orang-orang yang datang di zaman yang berikutnya. Jadi ini pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang menyaksikannya langsung ataupun tidak menyaksikannya tetapi mendengar berita itu tafsir lima baina yadaiha. Wa ma khalfaha adalah orang-orang yang datang berikutnya zaman setelahnya. Tafsir As-Sa'di. Wa mau'idhatan lil muttaqin. Tetapi ini kan kalau diterjemahkan dan sebagai mau'idhah bagi orang-orang muttaqin. Artinya fenomena yang demikian, perubahan manusia menjadi kera bagi orang-orang yang menyaksikannya dan orang-orang tidak menyaksikan tetapi mendengarnya, nggak ngefek. Itu fenomena nggak ngefek bagi mereka, nggak menjadi efek jera bagi mereka. Termasuk bagi orang-orang di zaman yang berikutnya, nggak ngaruh, nggak ngefek. Wa mau'idhatan lil muttaqin, hal itu ngefek hanya bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menyaksikannya atau tidak menyaksikannya tapi dengar berita ini, atau orang-orang yang hidup di zaman setelahnya dan mereka muttaqin, peristiwa itu ngefek, peristiwa itu ngaruh, berdampak. Tapi bagi yang tidak muttaqin, fenomena itu kalis, hambar, gak berdampak apa-apa. Nah, menunjukkan yang bisa mengambil ibrah adalah muttaqi. Yang bisa mengambil ibrah, pelajaran adalah muttaqi. Meskipun orang menyaksikannya atau tidak menyaksikan, tetapi mendengar beritanya dan masanya dekat,
Tetapi bukan orang mutakin, nggak ngefek fenomena semacam itu, nggak ngaruh, nggak ada dampaknya, hambar-hambar saja. Tapi tidak demikian bagi mutakin. Bagi mutakin sangat efek, sangat berdampak, sangat berarti, benar-benar sebagai pelajaran. Ini tafsir As-Sa'di. Di dalam Al-Baghawi beda lagi. Kalau tadi As-Sa'di. Di dalam Al-Baghawi beda lagi. Di dalam tafsir Al-Baghawi dinukilkan dari Qatadah. Qatadah yang mentafsirkan. Arada bima baina yadayhi yakni ma sabaqat minad dzunub ay ja'alna tilkal uqubat jaza lima taqaddama minad dzunub qabla nahyihim an ahdi sayd wa ma khalfaha ma hadara minad dzunub allati akhadhu biha wa isyan bi ahdil hitan. Dalam tafsir Al-Baghawi dinukilkan dari Qatadah mengatakan faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Kejadian tersebut kami menjadikannya nakalan, peringatan, pelajaran. Lima baina yadayha atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jadi tafsir lima baina yadayha adalah dosa-dosa. Tafsirnya jauh dari yang As-Sa'di. Jadi tafsir lima baina yadayha atas dosa-dosa yang lalu yang telah dilakukan. Wa ma khalfaha dan atas dosa-dosa yang baru saja dilakukan. Yaitu apa? Nyiasati mancing ikan yang semestinya dilarang dari Sabtu, tapi mereka melakukan siasat. Jadi ini tafsir lima baina yadayha wa ma khalfaha. Saya ulangi lagi, lima baina yadayha atas dosa terdahulu yang dilakukan. Jadi ini peringatan, pelajaran, hukuman atas dosa terdahulu yang telah dilakukan. Wa ma khalfaha dan dosa yang baru saja dilakukan, yaitu mancing ikan. Baik, ini dalam Al-Baghawi. Kemudian apa tafsir wa mau'idatan lil muttaqin? Apa tafsir wa mau'idatan lil muttaqin? Masih dalam tafsir Al-Baghawi. Wa mau'idatan lil muttaqin artinya itu menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Wa mau'idatan lil muttaqin tafsirnya itu menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hati-hati umat Nabi yang terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kayak Yahudi ya. Yahudi bagaimana sih? Mereka telah diubah wujudnya dari manusia menjadi kera. Kenapa sih? Karena nyiasatin syariat. Maka umat Nabi SAW jangan demikian. Jadikanlah itu sebagai pelajaran. Ini tafsir wa mau'idatan lil muttaqin. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, kita nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Dan tafsir Ibnu Katsir ini menukil tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, juga Imam As-Sudi rahimahullah. Yang dimaksud dengan lima baina yadayha adalah atas dosanya suatu kaum. Jadi kaum ketika itu atas dosanya suatu kaum, maka diadab dengan cara wujud manusia diubah menjadi wujud kera. Wa ma khalfaha, apa tafsir wa ma khalfaha? Liman ya'malu ba'da mithla dzalika dzunub. Tafsirnya adalah lima khalfaha juga bagi orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu. Dijadikannya manusia menjadi kera, itu hukuman, pelajaran, peringatan bagi orang-orang berbuat dosa ketika itu, yaitu orang-orang Yahudi. Juga orang-orang yang berikutnya nanti siapapun
yang berbuat seperti perbuatannya Yahudi. Ini tafsir Ibnu Abbas dan As-Suddi. Jadi kita nukilkan tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir Ibnu Katsir. Masih ingat ada berapa tafsir tadi? Ya, 5 baina yadiha dan wa ma khalfaha, berbeda-beda penafsiran, tetapi satu dengan yang lainnya tidak kontradiktif. Satu dengan yang lainnya tidak bertentangan. Itulah tafsir yang ada dalam Al-Quran. Perbedaan tafsir tetapi bukan kontradiktif, bukan bertentangan, tetapi satu dengan yang lainnya saling mendukung sehingga menambah hazanah pengetahuan. Mau di tafsiran ini bisa, di tafsiran ini bisa, di tafsiran ini bisa. Nah, itu 66. Sekarang 67. Sekarang 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafznya dulu. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, an tadhbahu baqarah, untuk menyembelih sapi. Qalu, mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah kamu menjadikan kami sebagai ejekan? Qala, berkata dia, siapa Nabi Musa, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, untuk termasuk golongan orang-orang bodoh. Sudah, kita ada dulu guys, sebentar nanti kita lanjut insyaallah sedikit. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ada apa? Tadi kan ceritanya atau kisahnya kaumnya Nabi Musa wujudnya diubah jadi kera. Awalnya manusia diubah jadi kera. Kemudian yang berikutnya ini mengkisahkan Nabi Musa memerintahkan kaumnya agar menyembelih sapi. Kenapa? Kenapanya ini baru disebutkan belakangan. Kenapanya ini baru disebutkan belakangan, beberapa ayat belakangan, di mana ada orang meninggal di tengah jalan. Kemudian kaumnya Nabi Musa, kampung yang satu dengan kampung yang lainnya berselisih, saling tuduh menuduh siapa yang membunuh ini, dan mereka hampir saja berperang bunuh-membunuh gara-gara saling menuduh siapa pembunuhnya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa, kamu kan Nabi, tolong dong singkap siapa pembunuh orang ini yang di jalan. Kalau kamu Nabi, tentu kamu bisa menyingkap. Kemudian Nabi Musa dengan wahyu dari Allah mengatakan kepada mereka, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ini jawabannya, ayo sembelih sapi. Kaumnya Nabi Musa bagaimana meresponnya? Musa, kamu menjadikan kami bahan ejekan ya? Kamu menjadikan kami olok-olok ya? Maka Nabi Musa itu ngelus dodo bahasa kita. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk termasuk orang-orang jahil. Yang aku katakan ini perintah Allah, sembelih sapi ini perintah Allah. Kok kalian malah ngatain aku olok-olok kalian? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari golongan orang bodoh. Kita lihat tafsir As-Sa'di. Fa innal jahil walladhi yatakallam bil kalam alladhi la faidata fihi wa walladhi yastahzi'u binnas. Orang bodoh itu orang yang berbicara yang gak ada faedahnya, malah dia menghina orang lain. Ini gimana sih? Kan mereka datang kepada Nabi Musa meminta petunjuk bahwasanya kami hampir berperang karena saling menuduh tentang siapa pembunuh orang ini yang di jalan. Kemudian ketika Nabi Musa menjawab, Allah memerintahkan menyembelih sapi. Kemudian mereka mengatakan, kamu ngolok-ngolok kami ya, kamu ngejek kami ya. Ini gimana? Ini berarti jahil. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk termasuk golongan orang bodoh.
Wa amal akil fayara anna min akbaril uyub al-mazriyah bid-din wal akal. Adapun orang yang berakal, kebalikannya orang bodoh, orang yang berbicara ada faedahnya. Dan bagi mereka orang yang berakal, seburuk-buruknya aib adalah mengolok-olok agama. Ini kan berarti ngolok-olok agama. Yang berbicara loh Nabi Musa, seorang nabi. Dan Nabi Musa mengatakan bagaimana? Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Loh kok kemudian direspon, kamu ngejek kami ya, kamu ngolok-olok kami ya, kamu menjadikan kami sebagai bahan ejekan ya. Astagfirullah, ini jahil. Kalau orang berakal gak begitu. Kalau orang berakal melihat ini Nabi, apalagi beliau mengatakan Allah berfirman agar menyembelih sapi. Itulah orang Yahudi. Berani melawan nabinya, apalagi melawan nabinya. Wong sebagian nabi mereka bunuh, apalagi sekedar melawan, apalagi sekedar menentang. Wong sebagian nabi mereka bunuh kok, mereka bunuhin. Itu orang-orang Yahudi. Kemudian di dalam tafsir Al-Wasit, kalau tadi kita nukil dari As-Sa'di, sekarang kita nukil dari tafsir Al-Wasit. Kenapa Allah memerintahkan menyembelih sapi? Padahal binatang itu banyak. Kenapa Allah perintahkan sapi? Waqad amarahumullahu ta'ala bidhabhi baqaratin duna ghairiha minal hayawanat lianha min jinsi ma'abaduhu wa huwal ajal. Wa fi amrihim bidzalika tahwinun li sya'ni hadzal hayawan alladhi 'azzamuhu wa 'abaduhu wa ahabbahu fakana subhanahu yaqul lahum inna hadzal baqar alladhi yudrabu bi al-mithal fil biladah la yaslu ayyakuna ma'budan min dunillah wa inna yaslu lil harthi was-saqi wal amal wad dabah. Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, bukan binatang yang lainnya. Karena sapi itu binatang yang mereka agung-agungkan, yang mereka cintai, yang mereka sembah. Maka perintah Allah kepada mereka agar menyembelih sapi sebagai bentuk penghinaan. Masa sapi disembah? Sapi itu yang lebih pantas dan sesuai dengan fungsi diciptakannya ya untuk membajak sawah, mengairi sawah, termasuk untuk disembelih. Itu disebutkan dalam tafsir Al-Wasit. Kenapa yang dipilih sapi? Untuk mereka berpikir, selama ini sapi disembah, ternyata Allah memerintahkan agar disembelih. Memang bukan sesembahan. Kenapa disembah? Disembah sapi untuk membajak sawah, mengairi sawah, untuk disembelih. Dan nanti kita akan melihat ayatnya, sapi yang diperintahkan untuk disembelih sapi yang bagaimana? Sapi yang tidak sempurna 1 tahun. Jadi sapi muda yang selama ini mereka kan menyembahnya sapi muda atau patung sapi muda. Nah, kemudian tadi sudah kita sebutkan ucapan mereka atattakhiduna huzwa, apakah kamu menjadikan kami sebagai olok-olok, ejekan? Ini ucapan yang sangat bodoh yang ditujukan kepada Nabi Musa dan bentuk biadab kepada Nabi. Nabinya mengatakan Allah berfirman, sembelihlah kalian sapi, kok malah dikatain kamu membuat kami ejekan ya, kamu ngejek kami kalau kami, maka ini kebodohan, super kebodohan, tidak beradab kepada nabinya. Padahal yang sesungguhnya di hadapan Nabi
Nabi mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Nabi mengatakan apa? Tunjukkan inqiyad, kepatuhan. Tetapi orang Yahudi tidak, malah ngata-ngatain nabinya. Astaghfirullah. Sehingga Nabi Musa berdoa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk termasuk golongan orang bodoh. Kemudian yang berikutnya kita lihat ayat 58. Ayat 58. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah dulu. Terjemah kosakata. Karena minimal kita baca Al-Quran itu paham kosakatanya, minimal. Kalau tidak sampai kita membaca tafsirnya, minimal kosakatanya. Sebagaimana bacaan sholat, upayakan dari takbir Allahu Akbar sampai salam, seluruh apapun yang kita baca, hati bisa memahaminya. Hati hadir dan memahami setiap kosakata sholat. Baik, qalu, mereka mengatakan, ud'u, berdoalah, hei Musa, berdoalah, lana untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin, biar dia menjelaskan, lana, kepada kami, mahia, sapi itu bagaimana, maksudnya sapi itu umurnya bagaimana. Jadi menanyakan umur. Jadi menanyakan umur, sapi itu umurnya bagaimana, mahi, bagaimana dia umurnya. Qala, Nabi Musa menjawab, innahu, sesungguhnya Allah yaqulu, berfirman, innaha, bahwasanya sapi tersebut, baqaratun, sapi, la faridun, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda, awanun baina dzalika, pertengahan antara yang demikian, antara tua dan muda, tua tidak, muda tidak, pertengahan. Faf'alu ma tu'marun, lakukan apa yang kalian diperintahkan. Baik, di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, kaumnya Nabi Musa masih menanyakan sapinya umurnya berapa. Padahal loh, Nabi Musa sudah mengatakan sembelihlah sapi, sembelihlah sapi. Kalau mereka langsung menyembelih, maka sudah sesuai dengan perintah Allah. Oh, sapi, yang penting kan sapi. Tapi karena mereka ngeyel, sapinya umurnya bagaimana? Dan nanti kita melihat ayat yang berikutnya, tambah ngeyel, tambah ngeyel, tambah ngeyel. Yang akhirnya Allah persulit mencari sapi tersebut. Kalau mereka tidak mengatakan insya Allah, nanti kita dapati ayatnya, karena mereka mengatakan insya Allah, maka Allah jadikan mereka mendapatkan sapi tersebut. Tapi dengan segala kesusahannya, kesulitannya. Kenapa? Allah hukum sekalian karena mereka ngeyel. Padahal ketika Allah berfirman sembelih sapi, maka sapi apa saja sembelih sudah selesai. Tapi karena ngeyel, dimulai dari berapa umurnya. Maka dijawab gak tua gak muda. Jadi sapi itu belum umur 1 tahun. Ini yang pertama, mereka menanyakan umurnya. Maka dijawab sapi itu belum umur 1 tahun. Yang kedua, tidak adabnya mereka lagi. Maka mana yang menunjukkan tidak adab? Mana yang menunjukkan tidak adab? Mana yang menunjukkan? Seakan-akan Allah bukan Tuhan mereka. Seakan-akan Allah hanya Tuhannya Nabi Musa saja. Apa kata mereka? Musa, berdoa kepada Tuhanmu untuk kami.
seakan-akan Allah hanya Tuhannya Nabi Musa. Maka ini ucapan yang tidak beradab. Sudah ngeyel, tidak beradab. Apa perintah Nabi Musa pada redaksi ayat yang terakhir? Faf'alu ma tu'marun. Kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan. Di sini ada makna apa? Kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan. Maknanya adalah sudahlah, sudah. Jangan bertanya yang lebih lagi. Sudah ini saja, sudah ayo kerjain itu maknanya. Jadi Nabi Musa itu mengkhawatirkan nanti akan menanyakan yang lain-lainnya. Yang nantinya malah diperberat. Maka Nabi Musa mengatakan faf'alu ma tu'marun. Bahasa kita sudahlah dikerjain saja apa yang diperintahkan. Jadi Nabi Musa sudah mengkhawatirkan dari awal. Ternyata yang terjadi benar adanya. Mereka ngayal lagi. Itulah orang Yahudi. Makanya kan di dalam Al-Quran orang Yahudi diberi merek apa? Orang Yahudi diberi label apa? Al-Maghdub alaihim. Orang yang dimurkahi. Kenapa? Karena tahu ilmunya tetapi sengaja mengingkari, tahu ilmunya tetapi kemudian menentang, menyelisihinya. Al-Maghdub alaihim. Itu orang Yahudi. Berbeda dengan Nasrani diberi label ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Karena semangat beramal tanpa ilmu, dua-duanya tidak baik. Orang Yahudi tahu ilmu sengaja diingkari, diselisih. Orang Nasrani semangat beramal tanpa peduli ada petunjuknya, ada dalilnya, ada pedomannya apa enggak. Yang penting beramal, akhirnya tersesat. Dua-duanya buruk. Dua-duanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai seperti Yahudi dan Nasrani. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Jadi kita sampai ayat 68. Insyaallah kita lanjut dengan izin Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.